Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan hari ini, saya akan membahas tentang cara membuat tabel dan daftar tabel. Nah, dalam membuat tabel, biasanya ada sebuah penglabelan, dan penglabelan tersebut nanti tergantung dari posisi per bab yang nantinya kalau sudah selesai membuat tabel dari bab 1 sampai dengan bab terakhir, kita akan koneksikan dengan daftar tabel secara otomatis. Sama halnya dengan sebelumnya, yaitu membuat daftar isi. Ya, daftar isi juga di sini bisa terbuat secara otomatis. Oke, kita contohkan nanti dengan contoh dua bab. Kita coba di bab 1 ya. Kita buatkan tabelnya untuk sekedar contoh aja. Nah, di sini kita buat nomor, nama barang, jumlah. Contoh di sini kita buatkan nama barangnya sandal, yang kedua sepatu. Nah, jumlahnya kita masukkan aja. Oke, kita posisikan di tengah ya. Nah, dan biasanya kalau kita membuat tabel, ada judulnya ya. Kita contohkan di sini, judulnya nama barang ke satu. Jangan lupa semua teks untuk karya ilmiah kita ubah menjadi fontnya Times New Roman, ukurannya 12. Nah, dalam judul di sini kita buatkan labelnya, dan sebuah label di sini akan mengacu kepada letak posisi dia berada di bab mana. Nah, untuk hal ini, untuk judul nama barang ke satu adalah berada di bab 1. Nah, untuk membuat labelnya, kita posisikan kursornya di depan judul tabel. Kita masuk ke reference, kita pilih insert caption. Ini ya, insert caption. Nah, nanti yang kita buat di sini adalah tabel.
tapi tabelnya tabel nggak seperti ini, kita harus buatkan sendiri ya. Caranya di sini kita new label, kita klik. Nah, karena posisi tabel ini adalah di bab 1, kita buatkan tabel spasi 1 titik ya, karena posisinya di bab 1. Kita oke. Nah, ini dia ya. Di sini sudah terbentuk tabel 1. Nah, artinya bahwa tabel spasi 1 titik itu berada di bab 1 dan belakangnya adalah urutannya. Kita oke. Nah, seperti ini. Kita sedikit edit, terus kita rubah menjadi Times New Roman, ukurannya 12, warnanya hitam. Kita letakkan di tengah. Oke, seperti ini. Contoh lagi, masih di bab 1 ya. Nah, kita copy aja. Oke, kita kasih judulnya. Oke, seperti ini. Kita kasih label lagi. Masuk ke reference, insert caption. Nah, di sini masih posisinya di label tabel spasi 1 titik. Nah, kita oke aja. Nah, secara otomatis nanti di sini akan berurutan menjadi tabel yang kedua. Kita edit lagi, Times New Roman, ukurannya 12, posisi di tengah, warnanya hitam. Nah, ini contoh untuk tabel yang berada di bab 1. Untuk pelabelannya adalah tabel spasi 1 titik 1, tabel spasi 1 titik 2, dan seterusnya. Oke, sekarang kita coba di bab 2 ya. Nah, kasih judulnya, nama barang ketiga ya, ini contoh aja. Oke, caranya sama, masuk ke reference, terus pilih insert caption. Nah, sekarang sudah tidak menggunakan lagi tabel spasi 1 titik, tapi menggunakan tabel spasi 2 titik, karena posisi tabel adalah di bab 2. Kita masuk new label. Kita buat label baru sini, tabel spasi 2 titik. Oke. Nah, untuk belakangnya adalah nomor urutnya. Kita oke. Kita atur lagi untuk jenis fontnya, ukurannya, posisi, dan warnanya. Nah, ini berlaku untuk di tabel berikutnya. Kalau masih ada tabel di bab 2, berarti untuk labelnya adalah tabel spasi 2 titik 2. Kalau kita di bab 3, berarti baru ya untuk labelnya, berarti tabel spasi 3 titik, dan seterusnya.
Oke, di sini saya contohkan ada 3 tabel dalam satu dokumen. Kita masuk ke daftar tabel. Nah, sekarang kita hubungkan. Nah, posisikan untuk kursornya adalah di bawah daftar tabel. Setelah itu masuk ke reference, pilih insert table of figure, kita klik. Nah, ini untuk settingannya. Yang kita rubah adalah dari caption labelnya aja. Oke, yang pertama tabel spasi 1 titik, kita pilih, kita oke. Nah, di sini akan tampil 2 tabel. Terus ada satu lagi ya, untuk tabel di bab 2. Masuk ke insert table of figure. Nah, posisinya di tabel spasi 2 titik, di oke. Nah, itu dia. Nah, ini caranya hampir sama dengan pembuatan daftar isi, cuma di sini untuk labelnya sendiri-sendiri, jadinya harus kita munculkan masing-masing bab. Oke, tinggal kita rapikan di sini, kita rapatkan. Nah, seperti ini. Ya. Nah, jikalau nanti ada penambahan table dari tiap bab, di sini sudah ada fasilitas namanya update. Nanti tinggal diklik kanan, update field ya, sama halnya dengan daftar isi. Nanti kita pilih update entry table, setelah itu di oke. Oke, demikian tutorial cara membuat tabel dan daftar tabel dalam sebuah dokumen. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.